Terima kasih. Ya sebetulnya di dalam klarifikasi apa yang saya buat, ya kemudian saya teruskan ke teman wartawan dan mungkin di-sharing ke teman wartawan yang lain kan. Pada saat pengumuman tersebut, ya saya bilang sprindiknya 3, tapi kenapa tersangka ditetapkan itu 5? Ya saya katakan bahwa sebagaimana KUHP itu apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Kan itu kan pihak yang diduga ya melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti ya. Makanya tekanannya adalah kecukupan alat bukti. Maka seseorang itu dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kami sampaikan apakah dari pihak TNI dalam hal ini ABC dan AH itu cukup alat bukti? Cukup, dan itu disampaikan pada saat ekspos ya. Pada saat ekspos. Jadi secara substansi, secara material ya, yang bersangkutan itu AH dan ABC itu sudah cukup ditetapkan sebagai tersangka ya. Adapun kenapa kita tidak terbitkan sprindik ya, karena sebagaimana teman-teman ketahui yang bersangkutan 2 orang tersebut itu masih sebagai anggota TNI aktif ya. Nah sejauh ini selama ini ketika pelaku tindak pidana itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, maka penanganan perkaranya dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Nah itulah yang kemudian kami berkoordinasi dengan teman-teman penyidik Puspom TNI. Dan kapan koordinasi dilakukan? Itu sejak OTT diketahui bahwa yang kita tangkap itu masih anggota TNI, itu sudah ada komunikasi aktif antara PLT Deputi dalam hal ini Pak Asep dengan kawan-kawan di Puspom TNI. Itu terus dilakukan koordinasi tersebut ya. Jadi makanya pada saat ekspos pun hadir 3 penyidik dari Puspom TNI. Kita beri kesempatan sama semuanya dari penyelidik, penyidik, penuntut KPK dan juga penyidik Puspom TNI untuk menyampaikan pendapatnya, opininya atau apapun di situ di dalam forum ekspos ya. Sehingga ketika diambil kesimpulan bahwa dalam perkara suap di Basarnas ini ada 3 pemberi dan ada 2 orang penerima, kan begitu. Karena prinsip suap menyuap kan pemberi dan penerima. Makanya kita sampaikan bahwa kita akan menetapkan 5 orang tersangka, meskipun nanti secara administratif itu sprindik untuk anggota TNI itu akan diterbitkan oleh Puspom TNI. Dan kami sampai sekarang pun masih terus berkoordinasi, terutama Pak Ketua, Pak Firly ya, meskipun yang bersangkutan pada saat kejadian itu sedang dinas di Manado, tetapi selalu kami informasikan. Dan yang Pak Ketua, Pak Firly itu juga melakukan koordinasi baik dengan Puspom TNI, dengan Kasau, karena yang bersangkutan AH ini adalah perwira dari TNI Angkatan Udara, dan juga dengan Panglima. Itu yang dilakukan oleh Pak Ketua ya, dengan melakukan komunikasi terus. Itu ya, jadi alasannya kenapa kita tetapkan 5, karena memang alat buktinya sudah cukup ya untuk menetapkan 5 itu. Hanya secara administratif kita lakukan koordinasi yang pihak TNI, biarlah nanti teman-teman dari Puspom TNI yang melakukan penindakan, kan seperti itu. Kemudian kelanjutan sprindik oknum TNI ya, terus kami lakukan koordinasi ya, semoga tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak Puspom TNI akan mengumumkan ya penetapan tersangka, mungkin sekaligus penahanan, dan itu juga sudah kami selalu koordinasikan. Dan terkait dengan peristiwa terjadinya suap menyuap, dari tim penyidik KPK juga sudah melakukan koordinasi dengan tim Puspom ya untuk melihat kronologis terjadinya peristiwa itu, sehingga pihak Puspom TNI punya dasar untuk menetapkan tersangka ya.
Kemudian tim koneksitas KPK dengan TNI, kemudian ya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ya memang ketika suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki apa namanya itu jurisdiksi hukum ya, yang berbeda dalam hal ini apakah dilakukan menurut ketentuan hukum militer atau hukum sipil, maka itu bisa dilakukan secara koneksitas. Nah, sebetulnya di Undang-Undang KPK pun juga disebutkan, saya kira teman-teman sudah banyak mengetahui ya, belakangan ini banyak sekali ahli yang berpendapat, kan begitu. Undang-Undang KPK khususnya pasal 42 Mas Ali ya. Pasal 2 di sana menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan koordinasi dalam hal penanganan perkara itu dilakukan secara koneksitas. Tentu ini yang harus kami bicarakan ya. Harus kami bicarakan dengan pihak Puspom TNI ya. Ini terkait dengan pembentukan tim koneksitas. Ya. Kami juga ya okelah secara undang-undang mungkin ya sekali lagi itu kewenangan yang diberikan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK. Ya. Tetapi di sisi lain pihak TNI juga memiliki undang-undang tersendiri menyangkut penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI aktif, kan seperti itu. Nah, ini masih banyak hal yang kemudian akhir-akhir ini menjadi bahan masukan dan lain sebagainya. Sekali lagi bagi kami di KPK tidak ada persoalan siapa yang menangani sepanjang para pihak yang melakukan pelanggaran ya itu dilakukan tindakan yang tegas. Ya, ini yang menurut kami itu lebih substansial ya, lebih penting ya, dibandingkan kita berdebat nanti siapa yang akan menangani. Dan saya kira pihak TNI dalam hal ini juga tidak akan gegabah ya karena sudah terlanjur berita ini juga sudah terlanjur menjadi perhatian publik dan publik akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut yang menyangkut pihak oknum di TNI. Saya pikir itu yang lebih penting ya, bahwa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlepas dari siapapun nanti yang akan melakukan penanganan perkara tersebut. Itu yang lebih penting.